Jadi di sini saya mau menjelaskan beberapa solusi dari UPS atau solusi dari power yang ada di HPC. Jadi bukan hanya UPS saja. Jadi yang pertama yang saya mau jelasin di sini adalah single phase UPS. Jadi UPS ini fungsinya untuk apa sih sebenarnya? UPS sendiri ini merupakan short term power, artinya adalah backup sementara dari power. Jadi yang kita tahu dari fungsi utama UPS adalah saat mati lampu kita bisa membackup power dari perangkat kita sehingga kita bisa tetap bekerja, tetap melakukan bisnis atau produksi industri segala macam masih bisa tetap kita jalankan. Tapi bukan hanya sebagai saat mati lampu aja nih UPS dibutuhkan. Tapi fungsi-fungsi lain dari UPS itu berbagai macam ya. Ada yang salah satunya adalah mencegah dari namanya voltage spikes. Artinya di sini maksudnya adalah jika ada kendala misalkan di saat listrikan atau tegangan listrik tiba-tiba naik, ini bisa di-cover oleh si UPS. Jadi si perangkat ini tidak akan terdampak dari tegangan atau arus listrik yang tiba-tiba naik yang menyebabkan perangkat rusak. Ini akan di-cover oleh UPS. Terus juga over voltage, terus juga misalkan ada petir, misalkan ada tiba-tiba sambaran petir, itu bisa di-cover oleh si UPS. Ataupun misalkan ada tiba-tiba tegangannya turun, nah ini bisa di-cover si UPS. Jadi untuk produk atau perangkat-perangkat yang memang sangat kritikal, contohnya seperti perangkat yang menggunakan sistem motorized, itu mungkin jika saat arus atau daya listrik ini turun tiba-tiba atau mendadak tiba-tiba, ini pasti akan menyebabkan sangat kerusakan krusial ke perangkat-perangkat yang motorized. Nah, terus kenapa sih kita butuh UPS juga? Salah satu unsur utamanya adalah sebagian dari produksi atau bisnis yang sudah berjalan di dunia ini lebih kita bisa lihat lebih mengembangkan digital. Artinya semuanya mulai dari produksi, dari office atau pekerjaan, itu semuanya kita membutuhkan yang namanya power. Nah, yang dibutuhkan ini bukan hanya power, tapi bagaimana baik dan buruknya si power ini untuk perangkat kita. Karena kita tahu sendiri, perangkat-perangkat semakin canggih fiturnya akan semakin sensitif. Jadi di mana dibutuhkan semacam cover atau proteksi dari si perangkat-perangkat ini terhadap berbagai macam kesalahan. Contohnya seperti kesalahan atau berbagai macam dari kesalahan dari listrik itu bisa di-cover oleh ya salah satunya UPS. Nah, yang kita tahu jika perangkat atau alat-alat listrik kita ini terganggu, yang pasti terutama adalah bisnis kita akan terganggu. Salah satunya misalkan ada terjadi downtime, misalkan ada penurunan dari biaya produksi atau berbagai macam, atau perangkatnya rusak, jadi kita harus memaintain perangkat kita, jadi harus mementingkan sementara bisnis kita. Jadi berbagai macam yang penyebab dari power atau masalah power yang kenapa UPS ini sangat dibutuhkan dalam era digital ini. Next. Jadi setelah kita tahu kegunaan UPS, kita juga harus tahu bagaimana sih cara memilih UPS yang benar. Jadi di UPS ini ada namanya satuan yaitu VA. Jadi ini satuan yang memang sudah jadi standar dari berbagai macam brand. Kalau saya pikir untuk setiap brand itu pasti satuannya akan VA. Jadi mereka mengacu kepada VA. Kenapa? Karena di UPS ini punya yang namanya inverter atau rectifier yang dimana di setiap brand atau di setiap produk UPS ini pasti akan berbeda. Jadi mereka lebih mengacu kepada satuan VA-nya. Nah, dari VA ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan perangkat kita atau tidak? Ini dari spesifikasi UPS pasti akan berbeda. Jadi di UPS itu ada yang namanya power factor. Kalau Bapak Ibu tahu ini saya kasih lihat sedikit gambaran. Di sini ada semacam minuman, jadi di sini ada buih atau busanya. Jadi di sini buihnya ini adalah di mana suatu power atau reaktif power yang tidak dipakai. Jadi secara realnya yang dipakai hanya atau airnya aja yang kita minum. Jadi si VA ini adalah keseluruhan antara air dan buihnya ini. Nah, yang namanya power factor ini biasanya dipengaruhi oleh buihnya ini.
seberapa besar sih buinya, ya sehingga kita bisa yang digunakan ini hanya di airnya ini, atau di dalam power itu kita bisa sebut watt-nya. Jadi setiap perangkat ini pasti watt-nya akan berbeda-beda, jadi sesuai kebutuhannya lagi, jadi kita harus kebutuhan ini sesuai dengan perangkat. Setelah kita mengetahui dari si kapasitas UPS ini, ya kita juga harus tahu nih di perangkat ini untuk digunakan untuk apa, atau berapa perangkat yang akan di backup oleh UPS ini, sehingga kita bisa tahu nih total kebutuhannya berapa yang dari si UPS. Jadi kita nggak boleh nih sampai melebihi dari si total kapasitas UPS-nya. Jadi kalau melebihi juga akan UPS sendiri tidak akan bekerja, atau UPS ini akan overvoltage atau tidak membackup sama sekali. Nah, setelah kita tahu udah kapasitas sudah benar atau sudah sesuai, nah selanjutnya kita memilih secara backup time. Nah, baik lagi fungsi UPS sendiri adalah membackup saat power down atau blackout. Ini kita harus tahu nih, kita kebutuhan backup time berapa lama. Nah, kebutuhan backup time lama ini akan mempengaruhi di mana dari fungsi si baterai UPS. Jadi misalnya kita kebutuhan backup time-nya lama, otomatis kebutuhan baterainya juga akan semakin besar. Selanjutnya, terakhir adalah input voltage-nya. Nah, input voltage ini lebih ke perangkat sih. Jadi perangkatnya misalkan voltage-nya memang berapa voltage, misalkan perangkat-perangkat rumahan yang voltage-nya kecil, 220. Nah, misalkan berbeda lagi dibandingkan dengan perangkat-perangkat yang industrial, yang ini voltage-nya mungkin besar. Jadi dari voltage ini kita bisa menentukan segmen UPS-nya, apakah segmen UPS ini industrial atau memang hanya untuk di network atau ruang server atau di rumah. Next. Nah, salah satu teknologi atau beberapa rangkaian dari UPS yang memang sudah jadi standar internasional dari UPS itu ada, sementara yang memang sudah berjalan itu ada dua, line interaktif dan online double convention, atau yang biasa disebutnya di market itu UPS online atau offline. Nah, bedanya adalah kalau UPS yang online ini saat terjadi perpindahan antara listrik atau tiba-tiba listrik terjadi padam, ini akan ada perpindahan di tiap-tiap UPS. Nah, kalau untuk yang topologinya online atau double convention ini, perpindahan antara sumber utama atau PLN ke UPS ini, transfer time-nya hampir tidak ada. Nah, beda dengan yang tipe topologinya line interaktif. Ini pasti akan ada jeda sekitar 5 milisecond. Nah, jeda ini di mana perangkat-perangkat yang tadi saya bilang semakin canggih perangkatnya akan semakin sensitif. Jadi kebutuhan dari transfer time ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena semakin sensitif perangkat akan tidak mentolerir dari transfer time. Jadi hampir tidak harus ada di mana transfer time itu. Jadi semakin kritikal akan semakin berpengaruh terhadap transfer time. Jadi kalau untuk yang lain interaktif ini, untuk perangkat-perangkat kritikal ini sangat tidak disarankan karena mereka memiliki punya transfer time yang lumayan besar. Mungkin kalau untuk perangkat-perangkat seperti PC atau laptop atau printer kecil itu mungkin kita bisa pakai yang interaktif atau UPS tipe offline. Itu berbeda dengan yang contohnya server-server yang sudah high-end atau switch-switch yang sudah core switch, switch yang sudah high-end itu, atau alat-alat rumah sakit. Nah, ini kita disarankan sekali menggunakan UPS yang tipe online. Karena jika memang terjadi blackout, kalau misalkan kita tidak memilih dengan benar topologinya ini, nanti akan berpengaruh terhadap UPS-nya. UPS-nya tidak membackup seperangkat. Nah, berikutnya, ini jadi beberapa solusi yang ada di APC. Untuk dari segmen dari desktop atau home solution-nya itu, kita banyak ya, bukan hanya UPS, kita juga ada protector, back UPS Pro, ada juga ada stabilizer, kita juga ada. Untuk yang segmen dari server atau ruang network ini, biasanya kita juga lebih ke smart UPS, itu banyak variannya juga. Jadi di sini kita punya protector. Protector ini kita juga ada beberapa varian, ada yang model colokan biasa atau ada yang untuk protector dari LAN atau video juga ada untuk antena-antena.
Itu biasanya kita punya tipe yang model rak mount seperti ini. Nah, ini kita bisa colok atau pasang di rak. Ini biasanya untuk CCTV biasanya. Ini biasanya lebih ke connect ke DVR. Jadi colokan TV atau colokan LAN ini bisa masuk ke sini. Jadi ini proteksi dari CCTV-nya. Jadi CCTV yang kita pasang di luar itu biasanya rentan sekali tersambar petir. Nah, ini lebih memproteksi ke perangkat DVR atau NVR yang ada di ruangan server atau di tempat-tempat CCTV. Next, nah yang berikutnya selain ini juga kita punya produk terbaru itu namanya DC UPS. DC UPS ini sebenarnya kita dua, salah satunya adalah kapasitas dari Itu makan tas berapa? DC UPS ini 12 watt ya. Jadi si DC UPS ini fungsinya untuk apa? Jadi si beberapa mungkin perangkat modem atau router kita ini punya beberapa adapter ya. Nah, ini kan ada adapter ini kan fungsinya sebagai input power. Jadi di situ tidak ada namanya fungsi untuk backup powernya. Nah, si APC ini mengeluarkan DC UPS ini sebagai fitur terbaru yang dimana dia berfungsi sebagai adapter juga, tapi sebagai juga backup. Jadi di dalamnya ini sudah ada baterai. Baterainya ini model baterai lithium. Ini baterai yang model-model seperti baterai HP kita. Nah, ini ya bisa jadi solusi jika memang Bapak Ibu misalkan di sana atau di rumah ini punya modem atau router, ini bisa jadikan solusi sebagai backup untuk jaringan atau network Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi ini modelnya seperti adapter, ntar colokannya seperti adapter, jadi langsung connect ke routernya. Jadi tidak perlu tambahan apa-apa, jadi tinggal langsung colok aja. Jadi dia modelnya seperti ini, langsung colok. Nah, ini biasanya sih lebih difungsikan untuk modem router atau CCTV, atau mungkin smart door, atau absensi yang model fingerprint. Ini kan biasanya punya adapter. Nah, ini kita sangat sulit sekali misalkan untuk membackup atau misalkan ke tempatnya memang tidak memungkinkan. Nah, ini kita bisa pakai namanya DC GPS ini. Jadi modelnya langsung colok, langsung bisa membackup perangkat-perangkat apa itu. Nah, kapasitas sendiri dia terbatas hanya di 12 watt aja. Oke. Nah, selanjutnya selain UPS kita juga punya namanya stabilizer. Nah, kalau stabilizer ini saya yakin Bapak Ibu kalau sudah sering jualan UPS atau produk-produk elektronik DC itu pasti sudah mengenal sekali namanya stabilizer ya. Fungsinya sendiri yaitu fungsi utamanya adalah memfilter dari input atau voltage yang akan kita pakai di perangkat-perangkat atau device kita. Jadi fungsinya sama. Nah, kapasitas sendiri kalau di APC ini hanya di 250 watt sampai 1000 watt. Nah, ini warranty-nya juga 2 tahun kalau lain stabilizer ini. Tuh, kemudian next, balik lagi ke UPS. Nah, jadi balik lagi ke pemilih produk dari si UPS, si APC. Jadi ada berbagai macam. Salah satunya ini ada Back UPS, Smart UPS Online, dan Symmetra LX. Jadi perbedaannya ini sangat berbeda. Jadi untuk Back UPS ini kita tahu tadi ada topologi offline atau line interaktif dan juga topologi online. Nah, BPPS ini dia topologinya masih line interaktif dan juga masih step Sunwave. Di sini maksudnya Sunwave atau step Sunwave ini lebih ke dari correction atau regulation voltage dari si UPS. Jadi semakin baik Sunwave atau gelombang ini akan semakin baik dari correction atau regulation dari si tegangan atau arusnya. Jadi si back UPS ini masih tipenya step Sunwave. Nah, untuk yang Smart UPS ini masih tipenya topologi line interaktif, ya, tapi sudah Sunwave, artinya gelombang atau correction dari arus dari input voltage-nya ini sudah sangat baik, jadi akan lebih sangat aman atau lebih baik dalam pengoreksian untuk perangkat kita. Nah, terus selanjutnya ada Smart UPS Online. Nah, ini topologinya sudah online. Nah, untuk ini juga sudah Sunwave. Nah, kemudian ada Symmetra LX, ini juga sudah online dan sudah Sunwave juga. Nah, selanjutnya next.
Di back UPS ini ada dua, back UPS biasa atau dan back UPS Pro. Nah, perbedaannya di antara kedua ini apa sih? Salah satunya adalah back UPS back UPS ini dia mulai dari range kapasitasnya dari 600 sampai 1400 VA. Terus dia juga ada fitur support untuk backup low power device. Maksudnya adalah dia bisa membackup power yang memang kapasitasnya kecil. Terus jadi yang BXGPS Pro di sini dia sudah ada LCD-nya. Maksudnya di sini kalau kita bisa lihat tampilannya ini, di sini dia sudah ada LCD layar. Di sini kita bisa lihat nih tampilan runtime-nya, input tegangannya di sini berapa. Kita bisa langsung lihat di UPS tersebut. Beda dengan yang model back UPS biasa. Ini cuma hanya ada LED lampunya aja. Terus dia juga kalau yang back UPS Pro sudah hot swap baterai, artinya saat maintenance baterai atau kita misalkan mau mengganti baterai si UPS ini kita nggak perlu mematikan si UPS-nya. Jadi kita langsung take out baterai yang rusak, kita ganti UPS baterai yang baru. Beda dengan yang back UPS kita harus matikan UPS-nya dulu, kita bawa, kita ambil si baterai rusak baru kita bisa nyalain UPS-nya lagi. Nah, untuk range kapasitasnya juga 650 sampai 1600 PA lebih besar dibanding UPS. Nah, kedua UPS ini sudah ada protector FVR, yang FVR atau model functionnya ini seperti sama stabilizer, jadi sudah ada filteringnya. Warranty juga sama-sama 2 tahun. Next. Nah, tadi saya sempat singgung back UPS atau low power device. Jadi kalau di back UPS ini ada tipe yang memang dua tipe yaitu BX dan BV. Jadi dua series ini memang kira sama yaitu sama-sama di varian back UPS tapi dia punya fungsi yang kurang lebih sangat jauh berbeda. Nah, di mana kalau di UPS bukan hanya di tipe yang BX aja, jadi di semua setiap UPS pasti ada yang namanya protection untuk no load shutdown. Artinya jika tidak ada si UPS ini jika tidak membaca adanya load, dia pasti akan mematikan atau men-shutdown si UPS-nya. Jadi protection ini gunanya untuk apa? Untuk memproteksi dari yang namanya baterainya sendiri. Jadi misalkan tidak ada input, otomatis dia akan mematikan si UPS-nya. Fungsi ini akan bekerja saat misalkan terjadi mati lampu. Nah, ini status UPS kan pasti akan on baterai. Nah, jika saat si UPS-nya ini tidak mendeteksi adanya tegangan atau power, ini pasti akan melakukan shutdown yang dimana akan memproteksi dari si baterainya ini akan termakan runtime-nya atau habis runtime-nya. Nah, si back UPS BV ini punya namanya no load protection shutdown ini lebih kecil dibandingkan UPS yang lain. Kita bisa lihat kalau tipe BX ini dia toleransi dalam low power-nya itu sekitar kurang lebih dari 15 watt. Jadi di bawah 15 watt ini akan statusnya dianggap sebagai tidak ada load-nya. Jadi otomatis si UPS tipe BX ini akan mati. Nah, kalau yang tipe BV dia dia kurang lebih 2 sampai 3 watt ini masih bisa backup. Nah, ini sama kalau misalkan di bawah itu dia pasti 15 menit akan mematikan. Nah, kalau untuk perangkat-perangkat apa aja sih yang low power device ini? Salah satunya adalah modem router, terus yang iPhone yang model VoIP, nah, terus ada juga CCTV, kamera, atau smart door tadi yang saya singgung. Saya mungkin akan menge-share salah satu video ini membuktikan bahwa si UPS ini benar-benar akan membackup. Salah satunya adalah router yang saya coba. Nah, ini yang saya buatin. Jadi saya di sini mencoba mengetes saya tipe BX 1400 dengan tipe BV yang 1000. Jadi di sini saya menggunakan dua router dengan beban yang sama ya. Ini saya menggunakan router merek Totalink. Jadi saya akan membandingkan saat si
kedua UPS ini akan saya matikan inputnya. Nah, kemudian saya akan hitung waktunya sekitar 15 menit. Nah, ini kita lihat kedua router ini salah satunya akan mati atau tidak. Dimana yang tipe yang UPS salah satunya ini connect ke BV, salah satunya lagi juga connect ke BX. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat itu yang di videonya Yomas ya. Enggak, videonya tetap jalan kok Pak. Jadi Bapak dan Ibu mungkin bisa di rumah mungkin biasanya punya router yang memang jauh dari perangkat utama. Biasanya UPS ini kita taruh di laptop ya Mas ya. Bisa kita taruh di laptop, ada di CPU seperti itu. Dan si routernya nih biasanya kalau di rumah kita pakai IndiHome atau First Media biasanya jauh. Nah ini tidak mungkin kita monitor tiba-tiba mati. Nah Bapak dan Ibu bisa lihat di videonya itu. Di sebelahnya itu yang BV, yang tipe terbaru kita. Nah, ketika di 15 menit, yang kanan itu mati, Bapak dan Ibu. Sedangkan yang kiri tetap terus menyala. Nah, kita bisa lihat ini UPS yang BX ini kedip-kedip lampunya ini menandakan kalau dia akan mematikan atau men-shutdown si dirinya sendiri. Nah, ini kita bisa lihat langsung mati. Nah, ini kita bisa lihat di si routernya ini otomatis mati. Nah, beda dengan yang tipe BV. BV dia masih bisa membackup si routernya ini. Jadi, secara langsung kita bisa membuktikan kalau tipe BV ini bisa atau cocok sekali untuk backup power yang memang kecil. Nah, next, ini sedikit gambaran dari tampilan si UPS ya, mulai dari outputnya, dan juga di sini ada baterai connect atau disconnect. Nah, ini biasanya kalau untuk tipe-tipe yang BX atau tipe-tipe back UPS, ini kadang-kadang masih ada baterai connect dan disconnect ini. Nah, memang di sini ya saya kira di sini banyak sering masalah. Nah, kenapa? Karena memang beberapa customer kadang komplain kenapa UPS-nya kok nggak bisa nyala, tiba-tiba sudah di-set, tapi mereka menyalakan, tapi tidak bisa nyala. Nah, ini salah satunya adalah penyebabnya adalah dari si input atau si konektor si baterainya ini belum dikonekkan. Jadi, secara umum atau standarnya dari shippingnya itu adalah si UPS ini konektor baterainya akan dilepas. Jadi kalau untuk tipe-tipe ini kita harus mengkonekkan si konektor baterai ini, lalu baru kita bisa nyalakan si UPS-nya. Nah, kenapa ada konektor ini sebagai fungsinya proteksi dari si baterai. Jadi umur si baterainya ini nggak termakan dengan dari si UPS-nya ini. Nah, next ini untuk yang tipe smart tadi, saya sempat singgung, ini ada tipe SMC, SMC, dan SMX. Nah, ini dia range-nya mulai dari 1 sampai 3 kVA. Nah, kemudian di sini si SMC-nya juga punya fitur atau punya keunggulan yang berbeda-beda. Tipe SMC ini dia belum bisa namanya external baterai. Artinya runtime dari backup-nya sangat terbatas. Beda dengan tipe SMC dia sudah bisa namanya manajemen cut. Artinya dia bisa dimonitoring secara LAN atau network. Tapi untuk external baterai tipe SMT ini masih belum bisa. Berbeda dengan tipe SMX sudah bisa external baterai dan manajemen atau monitoring lewat network. Nah, next ini selanjutnya adalah Smart UPS online. Kalau yang tadi Smart UPS offline, ini yang online-nya kita punya beberapa tipe juga, ada yang tipe SRT, URT, dan SRV. Nah, untuk range-nya juga berbeda-beda.
Nah, secara garis besar range-nya 1 sampai 20. Kalau yang tipe SRT ini dia range-nya mulai dari 1 sampai 10 kPa. Kalau yang SWRT dia cuma available di 15 dan 20. Kalau SRV dia 1 sampai 10 kPa juga. Nah, perbedaan yang sangat mendasar ini adalah di tipe SRT. Nah, tipe di SRT ini dia punya high power factor, artinya power faktornya ini akan lebih tinggi. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal, di mana power factor ini mempengaruhi dari kapasitas si UPS-nya, di mana kapasitas UPS kan tadi saya bilang acuannya adalah VA. Nah, semakin tinggi power factor akan semakin tinggi kapasitasnya, yang arti power factornya ini misalkan 1. Nah, otomatis di kapasitas VA-nya sama dengan watt. Jadi misalkan kita punya UPS dengan 10 kVA, nah otomatis kapasitasnya akan sama, yaitu wattnya 10.000 watt. Nah, next, nah tadi saya juga ada di APC juga ada salah satu produk yang lumayan high-end. Ini model UPS ini modular. Ini namanya tipenya Esimetra LX. Nah, ini dia range-nya mulai dari 4 sampai 16 kW. Nah, si UPS ini modular ini mulai dari powernya. Jadi kapasitas powernya ini sangat modular. Jadi kita bisa menambah atau mengurangi secara modular. Jadi misalkan kita kebutuhannya mungkin sekarang cuma 4 kW. Nah, ternyata mungkin di tahun kedepannya kita bisa menambahkan lagi misalkan 10 atau berapa 15 itu kita bisa menambahkan modul powernya secara berkala. Nah, terus juga baterainya juga modular dan hot swap juga, jadi kita bisa matikan atau maintenance saat UPS-nya nyala. Nah, di fitur-fitur, salah satu fitur terbaru dari APC, ada namanya Smart Connect. Jadi kalau bapak ibu-ibu yang sudah familiar dengan UPS APC, mungkin tahu nih tipe-tipe yang salah satunya adalah tipe SMC dan SMT. Nah, ini mungkin ada pembaruan sedikit dari part number-nya, yaitu kalau untuk yang tipe lama ini biasanya modelnya SMC 1000i. Nah, kalau yang tipe baru yang sekarang ada di belakangnya itu tambahan part number C. Jadi SMC 1000IC. Nah, ini di perbaruan part number ini juga ada namanya fitur tambahan yang diberikan secara APC itu gratis, yaitu namanya connected. Ini di sini ada port connected, artinya jika Bapak Ibu mungkin di site-nya atau di lokasinya punya koneksi internet, nah ini bisa nih disambungkan by kabelan ini ke UPS-nya. Gunanya buat apa? Nah, kita bisa nih monitoring mulai dari si UPS-nya, backup-nya berapa lama, kondisi UPS-nya seperti apa, input voltage-nya seperti apa si UPS ini. Ini kita bisa monitoring by cloud. Artinya kita bisa melihat misalkan kita lagi di luar atau tidak di site tersebut, kita bisa meremote melalui website, kita di situ login, kita bisa cek nih UPS kita gimana sih statusnya seperti apa. Nah, selain itu juga kita bisa dapat email, misalkan email notifikasi misalkan UPS-nya bermasalah. Caranya sih gimana? Caranya adalah yang pertama yang pasti kita harus pasang dulu UPS-nya, konekkan UPS-nya dulu ke internet, ke jaringannya internet ini. Nah, setelah itu sudah connect UPS-nya ke internet, sudah nyala UPS-nya. Nah, ini baru kita scan QR code, artinya kita meregister si UPS-nya. Jadi di unit UPS ini biasanya ada QR code-nya, itu kita bisa scan atau kita bisa masukkan ID kodenya. Kita registerkan UPS-nya ini ke website ini, smartconnect.apc.com. Jadi Bapak Ibu misalkan punya tipe yang tadi saya bilang belakangnya adalah SMC 1000IC, SMT 1000IC, atau SMC 2000I 2UC, itu bisa nih Bapak Ibu daftarkan ke sini dengan Bapak Ibu register di website ini, kemudian Bapak Ibu registerkan si UPS-nya. Kenapa penting sekali untuk meregisterkan si UPS ini? Adalah satunya, di mana itu ada benefit, itu penambahan extra warranty 1 tahun. Jadi jika memang standar UPS misalkan 2 tahun warrantinya. Nah, ini dengan kita meregisterkan dari si UPS ini, otomatis registernya akan
menambah atau ekstra tambahan itu selama 1 tahun. Ini warranty-nya tidak termasuk baterai, jadi hanya warranty unit saja. Jika spare part-nya ada kerusakan, bisa langsung di cover dari si pihak APC. Jadi sekali lagi kalau memang Bapak Ibu punya tipe-tipe yang tadi, bisa diregisterkan ke sini. Ini ada benefit tersendiri yang bisa Bapak Ibu terima. Nah ini monitoring statusnya contohnya. Ini statusnya kita bisa lihat UPS-nya kondisinya seperti apa. Temperaturnya berapa, runtime-nya di situ berapa. Nah, terus juga kita bisa lakukan notification, misalkan listrik tiba-tiba mati, ini bisa notifikasi ke email Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi fitur ini sangat berguna sekali dan diberikan APC secara gratis. Jadi mohon dimanfaatkan. Nah, selanjutnya tadi saya sudah singgung berbagai macam single phase UPS. Nah, saya mau berbagi sedikit yaitu three phase UPS atau biasanya UPS yang memang diaplikasikan untuk bisnis industrial. Nah, kalau Bapak Ibu yang sudah mungkin sering main UPS industrial mungkin sempat familiar dengan tipe MGE Galaxy 3500 dan SUVT. Nah, ini tipe yang mohon maaf tahun ini sudah discontinue, artinya sudah tidak ada produk ini lagi. Jadi produk ini akan discontinue, ya sudah tidak ada produk lagi dan digantikan produknya. Nah, penggantinya itu ada salah satunya adalah Easy UPS. Easy UPS ini dia punya dua tipe yang berbeda. Easy UPS yang mau kita sebut 3S atau Easy UPS 3M. Nah, dua tipe ini juga punya dua range kapasitas yang berbeda. Kalau SUVT atau 3500 yang tadi itu mungkin kita bisa tahu range-nya cuma sampai 40 kPa, mulai dari 10 sampai 40. Kalau yang Easy UPS ini, yang 3S atau 3M ini, yang 3S itu sampai 40, sama seperti SUVT range-nya. Nah, yang 3M ini sudah bisa sampai 200 kPa. Dia range kapasitas lebih besar. Nah, fiturnya kalau yang Easy UPS ini, dia salah satunya sama, dia punya high efisiensi dan power factor. Jadi beda dengan yang SUVT ya. Kalau yang SUVT mungkin power factornya 0,7 atau power factornya 0,8 ya. Itu kalau yang di Easy UPS ini power factornya sudah 1. Jadi sama dengan kapasitas PA-nya. Sama PA-nya 1000 atau 10.000 ya wattnya sama dengan PA-nya. Paralel. Nah, paralel ini juga sama fiturnya, bisa di paralel. Adapter backup time artinya dia bisa di adjust backup time-nya ini tergantung dari kebutuhan Bapak, Ibu. Misalkan kebutuhannya ya kalau saya lihat di customer-customer yang model-model ini kebiasaan orang Indonesia tuh minta backup time-nya tuh lama. Bisa lebih standar UPS kan sementara yang tadi saya sempat bilang di awal itu short term backup. Tapi kadang-kadang banyak yang menggunakan sebagai backup-nya ini misalkan kebutuhannya 8 jam, 5 jam. Ini saya pikir mungkin dia tidak bisa menggantikan dari fungsi genset kalau Bapak Ibu tahu. Nah, tapi banyak sekali kebutuhan seperti itu. Jadi adapter backup time ini artinya kita bisa adjust backup time-nya seberapa lama, itu akan mempengaruhi dari si baterainya. Nah, satunya juga pengganti dari si Galaxy 500 dan SUVT tadi, ini yang pengganti yang series Optimum atau yang high-end-nya modelnya. Ini ada Galaxy PS. Dia banyak fitur ya, mulai dari power point efisiensi, power factor tinggi, satu juga sama, paralel bisa. Terus dia juga ada adapter backup-nya sama, bisa kita adjust backup-nya berapa lama. Terus juga ada salah satu fitur dari APS itu Eco Conversion Mode, artinya di sini dari efisiensi pemakaian listriknya akan sangat berbeda dengan tipe-tipe UPS yang lain ya. Terus juga dia sudah modular arsitektur, modularnya. Nah ini untuk yang si CPS ini kapasitasnya mulai dari 10 sampai 150. Beda dengan yang tadi kalau Easy UPS ya, Easy UPS itu sampai 200. Nah, dia model arsitekturnya modular. Ini mulai dari intelligent modul, power modul, dan static modul. Jadi beda dengan Easy, tadi Easy belum semodular ini dari arsitekturnya, tapi kalau CPS sudah modular, jadi untuk dari segi maintenance ini jadi lebih cepat ya, kalau yang modular-modular.
Nah, terus juga ini ada yang mode Galaxy PM non PX, ini yang kapasitasnya lebih besar. Jika memang ada kebutuhan, misal kapasitas sampai 500 kPa atau 1 mega, ini biasanya UPS ini yang jadi andalan. Itu Galaxy PM itu biasanya sampai 225, Galaxy PS ini bisa sampai 1 mega atau 1500 PA itu. Nah, ini fitur-fiturnya sama kurang lebih dari ya faktor, power faktornya sama, terus dia juga punya eco compression mode, efisiensi dari pemakaian listriknya juga lebih baik. Nah, terus yang Galaxy VX juga sama, dia udah modular, power faktornya sama, ada eco compression mode juga. Jadi dari fiturnya kalau yang Galaxy tipe-tipe Galaxy ini hampir sama, tapi ya range tadi yang berbeda. Nah, kita juga punya ada yang tipe Gutor, ini biasanya lebih ke benar-benar yang untuk mesin-mesin pabrik yang besar ya, biasanya mereka butuh yang Gutor seperti ini. Biasanya mereka ya ini bisa di-adjust sesuai dengan equipment dari atau perangkat-perangkat mesin-mesin yang memang dibutuhkan sensitivitas atau voltage yang sangat sensitif. Ini bisa pakai yang tipe Gutor. Ini biasanya sih range-nya 110 sampai 80, tapi balik lagi ke kebutuhan sih kita bisa konflik sesuai dengan kebutuhan equipment. Juga ada Symmetra PX, ini bisa dibilang UPS yang memang high end-nya di APC, yang paling tinggi tipe atau speknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini modelnya semua perangkatnya hampir modular. Jadi kita bisa pretelin nih, misalkan kita kerusakannya salah satu misalnya di sini misalkan baterai atau power module atau intelligent module, kita bisa copot atau maintenance secara cepat. Jadi semuanya serba modular. Range-nya juga besar, dia mulai dari 16 kW sampai 500. Nah, balik lagi kalau untuk masalah service atau service center dari si APC ini juga sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia, ada Jakarta, Bandung, Semarang. Jadi Bapak Ibu ada kerusakan ini bisa dibantu nih dari si pihak APC-nya, misalkan ada servis atau perbaikan atau RMA itu bisa langsung di cover di kota-kota terdekat yang memang ada di situ. Nah, sekian kurang lebih penjelasan yang saya mau sampaikan atau sharing hari ini. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mohon dimaafkan. Kalau sebaliknya, jika Bapak Ibu ada keluhan atau memang ada feedback atau masalah di luar mengenai UPS APC, bisa di-sharing nih. Bisa kita lakukan sharing tanya jawab, misalkan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan.